apa kabar? Tentu kalian tetap dalam keadaan sehat dan juga semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Sebelum pembelajaran dimulai, kalian seperti biasa siapkan dulu buku pelajaran kalian, siapkan buku tematiknya dan juga buku catatan untuk mencatat materi-materi yang sekiranya penting agar kalian lebih mudah untuk belajarnya. Baiklah anak-anak, kalau sudah siap semua peralatannya, marilah kita ikuti pembelajaran tema 2, subtema 4. Tema 2, subtema 4. Mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika. Masih ingatkah kalian tentang dongeng? Apakah yang dimaksud dengan dongeng? Ya, betul. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Salah satu jenis dongeng yang sudah kalian ketahui adalah fabel. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh hewan atau binatang. Simaklah dongeng berikut ini. Buaya yang baik hati. Sore itu, ayam, kambing, dan kancil bermain di hutan. Mereka tidak menyadari bahwa hari mulai gelap. Mereka terlalu asyik bermain. Matahari hampir terbenam, teman-teman. Ayo kita segera pulang. Ayo, lebih baik kita lewat jalan pintas saja agar segera sampai rumah. Ayam dan teman-temannya pulang melewati jalan pintas. Mereka akan menyeberangi sungai. Namun, jembatan sudah rapuh dan hampir roboh. Ayam dan teman-temannya tidak berani melewati jalan itu. Tiba-tiba muncullah buaya. Badannya besar dan terlihat sangat menyeramkan. Ayam dan teman-temannya terkejut dan ketakutan. Mereka takut akan menjadi makanan buaya. Mereka bersiap untuk lari. Namun, buaya mencegah mereka. Jangan takut teman-teman. Aku akan menolong kalian menyeberangi sungai. Apakah kamu tidak akan memakan kami? Tidak teman-teman, percayalah padaku. Ayo, kalian naik ke punggungku. Ayam dan teman-temannya ragu. Namun, mereka mencoba memberanikan diri menumpang di punggung buaya. Kemudian, buaya menyeberangi sungai dengan ayam, kambing, dan kancil di punggungnya. Sesampainya di seberang sungai, ayam dan teman-teman meminta maaf kepada buaya. Maafkan kami, buaya. Tadi kami telah berpikir buruk kepadamu. Kamu begitu besar dan terlihat menyeramkan. Namun, ternyata kamu baik hati. Tidak apa-apa ayam. Terima kasih telah menolong kami. Setelah menyimak dongeng tersebut, apa saja pesan yang disampaikan? Ya, pesan dalam dongeng tersebut adalah 1. Kita harus ingat waktu saat bermain. 2. Kita harus menolong orang lain.
3. Kita tidak boleh berpikir buruk kepada orang lain. 4. Kita harus mau mengakui kesalahan. 5. Kita harus berterima kasih setelah mendapat pertolongan. Pada dongeng tersebut terdapat tokoh. Tokoh adalah pemeran atau pelaku dalam cerita. Siapa saja tokoh dalam dongeng Buaya yang Baik Hati? Ya, betul. Tokohnya adalah ayam, kambing, kancil, dan buaya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari keberagaman tugas berdasarkan peran dalam keluarga. Selain dalam keluarga, di sekolah pun ada keberagaman tugas. Misalnya, saat piket kelas, Mimi bertugas menghapus tulisan di papan tulis. Boni bertugas menyapu lantai. Nero bertugas membersihkan kaca jendela. Nelly bertugas membersihkan meja dan kursi. Semua anak harus bekerja sama dengan kompak sehingga pekerjaan menjadi cepat selesai. Walaupun berbeda tugas, kita harus tetap rukun. Selain itu, kita juga harus tetap saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Keberagaman peran dan tugas juga ada di masyarakat. Sebagai contoh, kepala desa tugasnya memimpin desa, membina masyarakat desa. Sekretaris desa tugasnya membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Bendahara desa membantu kepala desa dalam bidang administrasi keuangan desa. Ketua RT membantu warga dalam bidang kesehatan. Memelihara kerukunan hidup warga. Penjaga keamanan lingkungan atau Linmas tugasnya menjaga keamanan lingkungan, menjaga ketertiban lingkungan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita juga sudah mempelajari tentang pecahan sederhana. Pecahan untuk menyatakan daerah berbayang. Perhatikan gambar berikut. Ada 3 daerah berbayang dari 4 daerah keseluruhan. Daerah berbayang pada gambar menunjukkan pecahan 3/4. Bilangan 3 adalah pembilang pecahan. Bilangan 4 adalah penyebut pecahan. Perhatikan juga gambar berikut. Ada
5 daerah berbayang dari 7 daerah keseluruhan. Daerah berbayang pada gambar menunjukkan pecahan 5/7. Bilangan 5 adalah pembilang pecahan. Bilangan 7 adalah penyebut pecahan. Bisakah kalian menentukan pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai sama walaupun ditulis dalam bentuk pecahan yang berbeda. Perhatikan penjelasan berikut. Untuk pecahan senilai, sekarang coba kalian perhatikan contoh berikut. Di sini kita membuat gambar ya, gambar bidang, 3 bidang nanti ya. Semua ukurannya harus sama. Misalnya ini ya, 3 bidang. Semua ukurannya ini harus sama. Misalnya yang pertama ya, nanti kalian gunakan penggaris agar lurus ya, atau nanti bisa di buku kotak-kotaknya agar lebih mudah lagi. Ini ya, ini baru 1, kita buat lagi. Nah, kita buat lagi anak-anak. Pecahan senilai nanti. Nah, kalau nanti untuk menggambarnya itu harus rapi ya, harus rapi supaya jelas. Ini bagi-baginya juga harus sama. Nih, kita buat 3 ya, 3 bidang aja, 3 bidang saja. Nah, ini kita sudah membuat 3 bidang. Ini anggap semua ukurannya sama besar. Nah, tadi kalian sudah mempelajari tentang menentukan pecahan. Nah, pecahan yang berbayang ya, bagian yang berbayang. Sekarang kita bidang ini kita bagi 2 dulu sama besar. Nih kita bagi 2 sama besar. Nah, bidang yang berbayang ini atau yang diarsir ini menyatakan pecahan berapa? Ya, ada 1 bagian dari 2 bagian. Nah, 1 bagian berarti ini pecahan 1/2. Nih, pecahan 1/2 ini senilai dengan pecahan berapa saja ya. Nah, pecahan senilai tadi sudah dijelaskan. Artinya pecahan yang memiliki nilai sama walaupun ditulis dalam bentuk yang berbeda. Berarti harus sama dia. Ya. Misalnya besarnya ini harus sama. Caranya bagaimana? Kita bagi 2 juga. Nah, karena yang pertama ini dibagi 2, semuanya nanti harus dibagi 2 ya. Ini dibagi 2 bagian dulu biar sama dengan ini. Lalu bagian ini kita bagi 2, bagian ini juga kita bagi 2 sama besar tentunya ya, sama besar. Nah, ini kita bagi 2 sama besar. Nih. Ya, harus sama besar. Nah, ini. Berarti ada berapa bagian ini? Ada 4 bagian. Nah, berarti supaya besarnya sama, berarti berapa bagian yang diarsir dari 4 itu?
Betul sekali, dua bagian ini yang diarsir atau yang berbayang. Nah, itu ya. Berarti ini merupakan pecahan berapa? Betul, pecahan 2/4. Nah, ini 2/4. Lalu senilai dengan pecahan berapa lagi ya? Kita bagi lagi. Nah, ini kita tadi yang kedua ini sudah sama dengan ini lalu dibagi 2. Sekarang yang ketiga harus sama dengan yang kedua dulu. Harus sama, dibagi dulu dengan yang kedua. Sama ya. Seperti ini. Nah, ini sudah sama. Nah, sekarang karena tadi ini dibagi 2, lalu ini dibagi 2 lagi, ini setiap bagian lagi kita semua bagi 2 lagi. Harus bagi 2 ya, karena pertama dibagi 2, selanjutnya juga harus dibagi 2. 2 bagian, setiap bagiannya ini. Nah, sudah dibagi 2. Sekarang kita mendapatkan berapa bagian ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Supaya besarnya semuanya sama dengan yang di atas, berarti berapa bagian yang kita arsir? Betul, berarti sampai di sini dia. Berarti berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya sama jadinya besarnya ya. Berarti ini darah berbayang ini menyatakan pecahan berapa? Betul, 4/8. Itu ya, jadi 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Nah, ini ya pecahan senilai. Sudah memahami ya anak-anak? Kalau kalian sudah memahami, agar lebih mudahnya lagi, kita gunakan cara perkalian. Nah, perkalian. Misalnya ini tadi ya. Ini ya, 1/2 sama dengan berapa saja. Nah, sama dengan tadi 2/4 ya. Nah, berarti yang penyebutnya ini supaya bisa menjadi 4 harus dikali berapa? Betul, kali 2. Kali 2. Karena penyebutnya dikali 2, pembilang juga harus dikali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Lalu karena yang pertama dikali 2, selanjutnya juga harus dikali 2. Nah, 4 kali 2 sama dengan berapa? Betul, 8. Ini juga dikali 2. 2 kali 2 sama dengan berapa? Betul, 4. Jadi 4/8. Untuk mengetahui pecahan berapa lagi? Kita kali 2 lagi. 8 kali 2 berapa? 16. Betul, 16. Lalu pembilangnya juga dikali 2. 4 kali 2 sama dengan berapa? Betul, 8. Nah, begitu seterusnya. Kalau kalian sudah memahami ini, untuk lebih mudahnya kita gunakan cara perkalian ya. Cara perkalian. Nah, perkalian penyebutnya misalnya dikalikan 2, pembilang juga harus dikali 2. Kalau pertama dikali 2, selanjutnya juga harus dikali 2. Seperti itu ya anak-anak. Ini tadi 8 kali 2 ya. Seperti itu cara menentukan pecahan senilai.
Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Sudah ada banyak hal yang kita pelajari. Di antaranya kita kembali mempelajari tentang dongeng. Tadi kita telah mendengarkan atau menyimak dongeng tentang buaya yang baik hati. Dalam dongeng ada pesan-pesan baik yang disampaikan. Selain itu, dalam dongeng juga ada tokoh-tokohnya. Itu ya anak-anak. Lalu kita juga telah mempelajari tentang keberagaman tugas di sekolah dan juga di masyarakat. Kita juga telah mempelajari tentang menuliskan pecahan sederhana. Juga kita mempelajari tentang pecahan yang senilai. Nah, di rumah nanti kalian pelajari kembali materi-materi yang sudah kita pelajari pada tema 2 subtema 4 ini agar kalian semakin hebat dalam memahami materi-materi tersebut. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi ke pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Ingat, kalian harus tetap semangat dan juga menjaga kesehatan. Baiklah anak-anak, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Akhir kata, bye-bye.